Emang ya, nih hewan banyak bener manfaatnya. Tadi di tangan Maenah, kulit sapi bisa jadi makanan yang enak. Nah, kalau di tempat yang ayah datengin, tenaganya si sapi yang dimanfaatin. Ayo coba. Wah, ayah sampai penasaran, pengen nyoba apa yang dilakuin ame si sapi. Kayak gini nih cara nyetak mie tradisional yang ada di daerah Serandaan, Bantul, Yogyakarta. Namanya mie letek. Yang kalau kata orang Jawa artinya kusam atau keruh. Dibilang mie letek lantaran dalam proses bikinnya kagak pakai bahan pewarna kimia, jadi warnanya sedikit kecoklatan. Yang menarik, dalam proses pembuatannya pakai tenaga sapi buat bantu ngadonin bahan. Waduh. Kebetulan banget nih, pas ayah main kemari, itu sapi lagi pada siap-siap mau digiring ke tempat ngadon. Pak Suyadi mau ngegiring sapinya? Iya. Nanti biar ayah aja. Yuk, Oke. kita langsung ke penggilingan. Oke. Yuk. Sapinya namanya siapa, Pak? Hercules. Kenapa dinamain Hercules, Pak? Ya. Karena dia tenaganya ya? Tenaganya banyak. Tenaganya banyak. Wih, lihat tuh sapinya kelihatan banget udah siap kerja keras. Oke. Yo, Hercules. Ayo. Hei. Hei, masuk. Pasti dulu. Nah. Pintar. Sapi dengan bobot lebih dari 1 ton ini bertugas narik batu silinder raksasa buat ngegiling dan ngadonin bahan mie-nya. Kagak tanggung-tanggung, batu silinder raksasa ini beratnya hampir 1 ton atau setara ame 1000 kg. Tuh kan, gimana kagak berat banget tuh tugasnya si sapi. Sambil nemenin Hercules muter-muter ngadon, ayah juga dibantuin ame Pak Suyadi dan bapak-bapak lainnya buat ngaduk adonan. Adonan berbahan tepung tapioka dan singkong seberat 300 kg ini digiling selama 2 jam sampai tercampur rata, kalis dan kenyal. Ayah kok rasa-rasanya jadi penasaran ya. Kira-kira ayah mampu kagak ya ngegantiin kerjanya nih sapi? Mas, ini kan kita udah giling pakai tenaga sapi, Mas. Ya, betul. Tapi masih setengah jadi ya. Ya. Gimana kalau sapinya istirahat dulu biar ayah nih yang Enggak apa-apa. gantiin Silakan. sapi. Enggak apa-apa, Sementara. Silakan. Ya, Oke. go. Wah, diizinin ya. Berat. Nggak apa, biarin Pak, ayah aja Pak. Lalu, pemanasan dulu. Ayah bakalan ngerahin semua tenaga yang ayah punya nih. Tapi kok rasa-rasanya emang berat ya. Ini dapat 1 putarannya udah bagus Pak. Sapinya istirahat dulu. Sementara ayah mau mengganti tenaga sapi. Bisa dibilang nih, 1 ekor sapi bisa tenaga 20 orang gila. Tuh, mungkin saking kasihan ngelihat ayah, Pak Suyadi dan Mas Galuh sampai ngebantuin ayah buat ngedorong nih. Tapi ternyata emang bener ya, pas dibantu ame bapak-bapak, ayah bisa muterin nih alat pengadon. Tapi bukan botak namanya, kalau ayah kagak bisa ngedorong sendirian. Lepas Pak. Nggak apa-apa, lepas Pak. Saya aja Pak. Pak, nggak apa-apa. Saya aja Pak. Ada di sini. Oke. Aduh. Ternyata Ayah cuma kuat 1 putaran dan itu pun sedikit dibantu sama Bapak. Jadi nggak heran. Ini pakai tenaga sapi ya Pak, manual ya Pak. Iya. Kita nggak bisa nandingin tenaga sapi. Sekarang ayah lagi mau bantuin proses cetak mie-nya pakai mesin press hidrolik. Tugas ayah bantu narik mie-nya aja deh.
Maklum, tenaga Aye kayaknya udah kekuras banyak nih tadi waktu ngegiling mie-nya. Buat narik mie juga ada tekniknya, kagak boleh kepanjangan atau kependekan. Lantaran udah ada ukuran standarnya sekitar 1-2 meter. Wih, panjang juga ya. Lanjut, abis itu mie-nya dimatengin. Ya, Ini apa nih Pak Warju? Kotak besar ini Pak Warju. ini namanya langsengan. Langsengan. Iya. Panas banget Pak. Iya, panas. Dalamnya ada apa Pak? Ini kosong mas, mau dikasih itu mie. Oh, ternyata ini yang namanya langsengan. Kalau di sini fungsinya bukan jadi oven pemanggang, tapi alat buat pengukus tradisional. Masih pakai kayu bakar sebagai sumber panas utamanya. Langsung aja, Aye masukin nampan mie-nya ke langsengan nih. Oke. Sini. Oke. Oh, panas Pak. Panas. Oh. Ini udah benar Pak. Ya udah bener. Oke. Ini lagi. Begini nih caranya masukin nampan Pak, dah. isi potongan mie-nya ke langsengan. Disusun dari bawah dulu, baru sampai ke atas. Kita masukin dari bawah dulu ya. Karena kalau langsung atas itu panas. Ini tujuannya buat keamanan dan efisiensi perpindahan panas uap airnya. Bayangin dah, paparan uap panasnya aja berkekuatan di atas 100 derajat Celcius yang selalu bergerak naik ke atas ruangan. Jadinya kalau pekerja nyusun dari rak atas dulu, tangan mereka bisa langsung kena semburan uap panasnya nih. Waduh. Nah, biar hasil mie-nya kering, pas dikukus bisa makan waktu 1-2 jam. Setelah itu, biar tekstur mie-nya padat dan keset, mie kagak langsung dijemur, tapi didiemin di dalam suhu ruangan dulu selama sehari semalam. Ya. Itu nyangkut. Nah. Panas. Jadi selain bolak-balik, ternyata oven ini panas banget. Untuk masukinnya nggak mudah ya, karena kita berhadapan langsung sama bara api di bawah. Nah, tadi berhasil ngangkut, masukin ke oven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 rak. Setelah ngebantuin Pak Warju masukin potongan mie-nya ke langsengan, Aye penasaran sama langsengan yang posisinya deket tempat Aye masukin mie tadi. Nah, Ayah sekarang mau ngambil yang ada di dalam ini. Ini apa Pak? Adonan. Ini tepung yang tadi di slender itu. Beratnya Pak? Dia berat 50 kilo 50 kilo per kotak. per kotak. Ada berapa kotak Pak? 10. Proses ngukus adonan di mari juga pakai langsengan. Tuh, lihat pas pintunya dibuka, uap panasnya berasa banget. Wah, nggak kebayang panasnya kayak apa ini. Oh. Wow. Panas banget ini hawanya Pak. Emang di sini suhu uapnya dijaga tetap stabil, kisaran 100 derajat Celcius. Oh, ayo. Oh, panas. Ayo. Panas. Ya. Dah. Bener-bener dah, emang bukan pekerjaan yang gampang. Tapi para pekerja kelihatan sigap dan cekatan buat ngeluarin nampan-nampan bambu isi adonan. Hasilnya, adonan yang udah kelihatan mengkilap, kenyal, dan juga berwarna kecoklatan ini siap buat digiling lagi. Ini selain beban berat, walaupun cuma 50 kilo ya Pak ini. Iya. Tapi nggak bisa diangkut sendiri karena ini panas. Tetesannya bisa bikin kulit melepuh. Oh, nggak boleh sembarangan. Ada caranya juga untuk ngangkutnya ya Pak. Jadi, buatan takut, minggir! Kali ini, Aye lagi bikin pakan ternak buat ayam kalkun barengan ame Pak Johan di kawasan Bantul, Yogyakarta. Bahan utama pakannya adalah daun eceng gondok, dedek, dan juga ampas tahu. Sebelum proses pencampuran, Aye kudu potong-potong daun eceng gondok.
Buat peternak, kualitas pakan emang jadi salah satu kunci utama supaya kalkunnya tumbuh sehat dan punya bobot yang bagus. Pakan sengaja ayah kasih di beberapa kandang yang di dalamnya ada beberapa ayam kalkun yang masih berusia 2-5 bulan. Kalkun ini umumnya emang tetap dirawat di dalam kandang sampai mencapai usia dan kondisi fisik yang cukup kuat. Ada ratusan ekor yang dipelihara, ada kalkun usia remaja dan juga indukan. Hampir semua jenis kalkun ada di mari, mulai dari Bourbon Red, Golden Palm, White Holland, Black Spanish, sampai Royal Palm. Umumnya peruntukan ayam kalkun ini buat konsumsi ame kalkun hias. Kalkun betina dijual mulai dari harga Rp200.000 sampai Rp300.000. Sementara harga per ekor kalkun jantan sekitar Rp300.000 sampai Rp350.000. Nah, berhubung waktunya makan, ayah mau bantuin Pak Johan buat ngeluarin ayam kalkunnya dari kandang nih. Kalkunnya yang jantan keluarin ya. Oke. Hei, bunyi. Gulu. Gulu. Dikeluarin. Waktunya kamu makan ya. Sini. Berat banget, Pak. Ngambil ayam kalkun dari dalam kandang emang kelihatannya gampang, tapi bukan pekerjaan yang mudah. Gerakan yang cepat dan juga insting liarnya bikin kalkun langsung menjauh waktu ayah ngedeketin. Jadi ayam kalkun ini di habitatnya dia bisa terbang. Makanya mereka tuh dibasih sayap. Nah, terbang di depan sana. Faktanya, kalkun itu bisa terbang, tapi cuman mampu terbang dengan jarak dan juga ketinggian yang rendah. Lantaran tubuhnya gede, kagak kayak burung pada umumnya. Kalian mukbang. Ini makanan udah siap semua makanan. Ya langsung makan. Sepertinya dia lapar. Pas lagi pada mau makan, bisa-bisanya nih kalkun malah pada beradu fisik kayak begini. Waduh, kalkun jantan emang sering banget tuh berantem ame sesama kalkun jantan lantaran didorong ame sifat alaminya. Tak, Ya, Pak. ya berantem itu ayo dipisahin. Berantem Pak Jo. Pisahin. Naluri liar kalkun biasanya bakal saling bersaing buat nunjukin siapa yang paling kuat di antara kalkun-kalkun dewasa lainnya. Pertarungan ini biasanya lantaran perebutan wilayah, makanan, atau juga perhatian betina, terutama waktu musim kawin. Ada-ada aja si kalkun. Stop. Waktunya makan. Makan. Yang akur. Nah, kamu sebelah sini. Nah, ini kamu sebelah sini. Dah. Selain lantaran masalah perebutan wilayah dan juga menarik perhatian betina, kalkun jantan bisa sering berantem lantaran ngerasa terancam dan juga keganggu ame kalkun lain. Nah, dia ribut sama aku. Dia malah ini. Taruh. Sepertinya yang rusuh yang ini. Nih, kamu sebelah sini aja. Nah, kamu makan sebelah sini. Waktu ayah nyoba misahin nih kalkun, ayah kudu hati-hati. Sebabnya nih kalkun bisa nyakar pakai kukunya yang tajam. Ayah kudu waspada, jangan ampe ada korban gara-gara berantem. Kasian kan nih kalkun kalau ampe stres atau luka. Ya, takut. Minggir. Baju aja ini bisa Kompol. Copot. Nah, siap satu. Ya, kedua.